kapal perang TNI diserang pasukan Israel di Laut Mesir. Suasana di Laut Merah yang biasanya tenang mendadak berubah mencekam pada pagi hari tadi. Sebuah kapal perang milik Tentara Nasional Indonesia, TNI, dilaporkan terlibat dalam insiden militer dengan pasukan Israel di perairan internasional yang berdekatan dengan Mesir. Insiden ini terjadi ketika kapal perang KRI Bimasena, bagian dari misi internasional yang tengah melakukan patroli di Laut Merah sebagai bagian dari operasi penjaga perdamaian PBB, tiba-tiba diserang oleh beberapa kapal cepat yang diduga milik pasukan pertahanan Israel, IDF. Menurut laporan awal, KRI Bimasena tengah berpatroli di kawasan tersebut bersama beberapa kapal perang dari negara lain. Tiba-tiba muncul serangkaian serangan udara dan laut yang dilancarkan oleh unit-unit tempur Israel. Serangan tersebut menyebabkan kerusakan parah pada kapal TNI dan menimbulkan beberapa korban di pihak awak kapal. Komando Armada TNI Angkatan Laut segera mengeluarkan pernyataan resmi terkait insiden tersebut. Menurut Panglima TNI, insiden ini merupakan tindakan agresi yang tidak dapat diterima dan bertentangan dengan hukum internasional. Ia juga menegaskan bahwa KRI Bimasena berada di jalur patroli yang diakui oleh hukum maritim internasional. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri langsung memanggil Duta Besar Israel di Jakarta untuk memberikan klarifikasi terkait insiden tersebut. Dalam pernyataan yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi, Indonesia akan mengajukan protes keras dan menuntut penjelasan resmi dari pihak Israel. Insiden ini mendapat perhatian luas dari komunitas internasional. Beberapa negara besar telah menyerukan penyelidikan menyeluruh dan mendesak kedua belah pihak untuk menahan diri dan menghindari eskalasi lebih lanjut. PBB telah menyatakan keprihatinan atas insiden ini dan berjanji akan melakukan penyelidikan independen untuk mengungkap fakta-fakta yang terjadi. Presiden Joko Widodo secara resmi melepas pengiriman bantuan kemanusiaan untuk warga Palestina dan Sudan di Pangkalan TNA AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada Rabu. Bantuan ini menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia untuk menjaga perdamaian dunia dan terlibat aktif dalam misi kemanusiaan. Bantuan senilai 70 miliar berupa obat-obatan, peralatan kesehatan, dan bantuan lainnya, disesuaikan dengan kebutuhan dan permintaan resmi pemerintah Mesir dan Sudan. Delegasi yang dipimpin oleh Kepala BNPB akan mengantarkan bantuan langsung ke Mesir dan Sudan. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjelaskan bahwa ini merupakan pengiriman bantuan yang kesekian kalinya, menandakan peran aktif Indonesia dalam panggung kemanusiaan global. Indonesia turut mengirimkan bantuan berupa parasut untuk melakukan pengiriman bantuan dari udara melalui Yordania. Sementara itu, bantuan yang dikirim melalui jalur darat dari pemerintah, masyarakat, juga organisasi non-pemerintah Indonesia telah mencapai lebih dari 4.400 ton. Menlu Retno memastikan bahwa hampir semua bantuan dari Indonesia telah masuk ke Palestina. Hampir semua punya kita kayaknya sudah masuk, karena kita rapi packingnya, tidak harus repack dan sebagainya. Memang kita tahu untuk kasus banyak negara, banyak penyumbang terjadi hambatan melalui darat karena semua barang yang masuk itu harus dicek oleh Israel, ucapnya. 2 pesawat Garuda yang membawa bantuan dijadwalkan tiba pada tanggal 4 April 2024, 1 di Port Sudan dan 1 lagi di Kairo. Pengiriman bantuan ini menandakan langkah konkret Indonesia dalam memainkan peran aktif di panggung kemanusiaan global. Sekali lagi, tadi disampaikan oleh Bapak Presiden, diplomasi kita ini kental dengan 2 hal. 1, diplomasi perdamaian, maka kita juga aktif untuk membantu perjuangan bangsa Palestina. Yang kedua adalah diplomasi kemanusiaan.
pada saat negara atau pada saat kita melihat ada korban-korban baik perang maupun karena bencana alam, maka Indonesia selalu mencoba untuk berkontribusi sesuai dengan kapasitas yang dimiliki oleh Indonesia. Tutur Menlu, Menteri Pertahanan Indonesia, Prabowo Subianto, secara mengejutkan mengumumkan pengiriman bantuan militer ke Palestina untuk membantu perjuangan mereka melawan serangan Israel. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk solidaritas Indonesia terhadap rakyat Palestina yang terus-menerus menghadapi tekanan dan serangan dari militer Israel. Dalam konferensi pers di Jakarta, Prabowo menyatakan bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam melihat penindasan yang dialami oleh bangsa Palestina. Sebagai bangsa yang cinta damai, kita tidak dapat menutup mata terhadap penderitaan yang dialami oleh saudara-saudara kita di Palestina. Bantuan ini merupakan wujud nyata komitmen kita dalam mendukung hak asasi manusia dan kemerdekaan, ujar Prabowo. Bantuan militer yang dikirim Indonesia mencakup perlengkapan medis, perlengkapan pertahanan, serta pasukan elit yang dilatih khusus untuk membantu dalam operasi kemanusiaan di Palestina. Pasukan ini akan bekerja sama dengan kelompok militer Palestina dalam upaya mempertahankan wilayah mereka dari serangan militer Israel. Keputusan ini mendapat dukungan dari banyak kalangan di Indonesia, termasuk dari berbagai organisasi masyarakat dan keagamaan yang selama ini mendukung perjuangan Palestina. Di sisi lain, langkah ini juga menuai kritik dari beberapa negara barat yang menganggap pengiriman bantuan militer tersebut dapat memperburuk situasi konflik di Timur Tengah. Namun, Prabowo menegaskan bahwa langkah ini diambil setelah melalui pertimbangan matang dan dengan tujuan utama untuk melindungi warga sipil Palestina dari kekerasan yang tidak manusiawi. Kita berharap bantuan ini dapat memberikan sedikit perlindungan dan harapan bagi rakyat Palestina. Tambahnya, pemerintah Israel melalui pernyataan resminya mengecam keras tindakan Indonesia yang dianggap sebagai provokasi dan campur tangan dalam urusan internal mereka. Mereka mengancam akan mengambil tindakan balasan jika Indonesia tidak segera menarik pasukannya dari wilayah konflik. Meskipun demikian, Prabowo menyatakan bahwa Indonesia siap menghadapi segala konsekuensi dari keputusan ini dan akan terus berdiri bersama Palestina dalam memperjuangkan hak-hak mereka. Kita adalah bangsa yang berdaulat dan akan selalu berpegang pada prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan, tegasnya. Sementara itu, Presiden Joko Widodo mendukung penuh langkah yang diambil oleh Prabowo dan menyatakan bahwa Indonesia akan terus mendorong solusi damai melalui diplomasi internasional, meski tetap siap memberikan dukungan konkret bagi Palestina di medan perang jika diperlukan. Presiden RI terpilih periode 2024 sampai 2029, Prabowo Subianto menyatakan bahwa Indonesia siap mengirim pasukan penjaga perdamaian ke wilayah Gaza, Palestina. Hal itu dikatakan Prabowo dalam forum The International Institute for Strategic Studies, IISS, Shangri-La Dialogue 2024, Singapura. Gayung bersambut, pernyataan Prabowo langsung direspons TNI. Kepala Pusat Penerangan TNI Maijen Nugraha Gumilar memastikan prajurit TNI siap melaksanakan operasi perdamaian di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, dimanapun jika sudah ada perintah dari negara.